Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan, ingin menjawab pertanyaan saudara-saudara kita. Ada pertanyaan ini masuk lagi, ini sangat membutuhkan pertanyaan. Jadi saya ini pertanyaan ini saudara kita, saya tidak bisa menjawab terlalu lebih mendetail melalui di bawah kolom komentar mengenai adanya pertanyaan saudara kita, karena ini pertanyaan agak panjang ya, agak panjang. Ya, justru saya pak jawab saudaraku hanya singkat kalau di tulisan di bawah kolom komentar. Jadi kalau saya jawab melalui dengan konten tutorial saya itu secara rinci, secara mendetail ya. Jadi ini ada lagi saya catat saudaraku ini karena ini agak panjang toh. Nah ini coba saja saudaraku, ini pertanyaan saudara kita ini agak panjang. Nah ini agak panjang. Jadi okelah saudaraku, sebelumnya saya lanjut konten tutorialku ini, tolong ditonton videonya ya sampai habis, sampai full, supaya ada ilmu yang kita bisa resapi, bisa kita ambil, bisa kita petik, dan bisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW masing-masing saudara-saudara ya. Jadi okelah saya bacakan ini saudara. Dia punya bangunan gedung walet, umur RBW-nya itu 2,8 tahun ya. 2,8 tahun berarti sisa 4 bulan dia masuk 3 tahun. Sarang 47 bulan Januari, dia masuk waktu bulan Januari 47 sarang walek di dalam ruangan RBW. Tanggal 24 dia masuk lagi, hitung sudah ada 55, berarti ada peningkatan ya. Ada peningkatan lagi sarang, berarti ada peningkatan 8 ya. Ya, ada peningkatan 8. Ini sudah 55 sarang, dia masuk lagi, cek. Tetapi burung cuman ada 130 ekor. Yang sebenarnya sudah ada berapa yang pastinya burung walet yang inap? Tolong pencerahannya Bang. Nah ini ya saudaraku ya, ini saya catat ya. Nah, ini. Jadi saya itu setiap itu pertanyaan agak panjang saya catat dulu supaya pas sesuai apa yang ditulis di bawah kolom komentar saudara, itu saya angkat ya. Jadi okelah saudaraku, saya akan lanjut ini membahas mengenai adanya sarang walet dan burung walet, begitupun juga di dalam ruangan RBW. Saya akan menjelaskan secara mendetail. Jadi okelah saudara-saudara ya, mengenai tadi itu adanya burung, hitungan yang kita lihat di dalam ruangan RBW itu yang kita cek setiap hari, apa pagi keluar atau pada waktunya petang masuk, itu 130. Kalau sarang itu sudah 55 sarang, ini kan ada peningkatan ya. Ada peningkatan. Tadinya itu 47, setelah dia masuk lagi cek, itu sudah ada nambah. Berarti 8 nambahnya sarang. Alhamdulillah saudaraku, berarti ada kemajuan ya. Namun belum banyak tapi luar biasa itu kemajuannya saudaraku ya. Itu cara melihat bagian-bagian di luar burung. Kalau kita mendeteksi burung itu, seumpamanya kita pantau dari luar, apakah pagi kalau dia keluar atau mau malam, maksud saya mau petang baru kita cek masuk. Memang burung itu agak sulit. Kenapa saya katakan agak sulit? Karena itu biasanya burung biasa itu ada di dalam, dia tidak keluar semua. Karena kalau 55 sarang itu ada yang mengeram, ada yang bertelur itu. Jadi kita tidak bisa prediksi saudaraku. Nah, kadang-kalanya itu walet. Sebenarnya walet itu kalau sarang sudah 55 sarang berarti jumlah burung itu satu pasang. Kalau 50 sarang berarti 100 burung, karena satu sarang 2 burung jantan betina, sisa kita kali 2. Sedangkan ini sarang 55, itu 5 sarang berarti 10 burung.
berarti 110 burung di dalam itu yang sudah yang punya penghuni, yang punya sarang itu, penghuni yang punya sarang yang jadi 55, berarti 110 burung walet. 100, ulang ya, 55 sarang, 55 sarang walet, berarti penghuninya tadi itu sarang sejumlah jantan betina 110 ya. Berarti yang belum bersarang itu ini kan sudah hampir 3 tahun saudara. Nah itu dia sudah masuk ini jenjang itu sudah 35% sampai 40%. Berarti burung ini, target burung ini kurang lebih 300-an. Kurang lebih 300-an, 250-an, 300 ke bawah lah. Kurang lebih, tidak jauh dari itu. Karena masih banyak yang belum bersarang. Ini 50 ini sudah ada yang ngeram ini, sudah ada yang anaknya terbang, sudah ada populasi. Nah, berarti siap untuk melanjutkan koloninya. Koloni istilahnya sudah mulai berkoloni di dalam. Nah, dan sudah mulai menarik burung. Dan ini sudah menghampiri 3 tahun, belum sampai lagi 4 bulan. Karena sudah 2,8 berarti 2 tahun 8 bulan. Ya saudara-saudara ya, sudah menghampiri 3 tahun. Luar biasa saudara. Kita syukuri. Ya, agak lumayan itu. Ya, karena banyak teman-teman itu pertanyaan saudara kita itu ada yang 2 tahun, 3 tahun baru ada 3 sarangnya, ada 4, ada 7, macam-macam. Ya, nah, keluar memang begitu. Termasuk kita saudaraku, karena sudah ibaratkan pohon sudah ada akar, sudah makan akar. Sisa kita itu konsisten bagian di dalam ruangan RBW supaya walet itu tidak akan terancam, tidak akan stres. Bisa kita optimalkan bagian dalam. Mengenai adanya hitungan burung itu saudara-saudaraku, karena pernah saya alami yang seperti saudara katakan tadi, sarang 55 biji, sedangkan walet saya hitung hanya 130. Itu hitungan saudara-saudara itu jauh dari tidak pas. Saya ulangi ya, hitungan saudara-saudara itu 130 burung jauh tidak pas. Maksudnya tidak bisa kita paskan. Karena kenapa? Burung itu kalau sudah banyak sarang di dalam itu, sudah 50-an lebih, berarti walet itu ada di sarangnya, biasa tidak keluar. Nah, biasa dia cepat masuk, biasa masuk jam 5, jam 4, karena ada yang ngeram, ada yang bertelur, ada yang mau terbang anak, ada yang sudah berjenjang ini, sudah berjenjang. Hanya saya tidak tahu ini saudara ini, apakah sudah pernah panen atau belum? Ya. Jadi pertanyaannya sangat mumpuni sesuatu pertanyaan. Kalau tidak salah ini tidak tahu apakah pernah masuk ini pertanyaan atau enggak, karena sudah banyak saya angkat ya. Jadi sisa kita itu bagian di dalamnya itu optimalkan semua ya, optimalkan. Nah, supaya itu di dalam ruangan RBW tambah lebih memacu lagi ke depannya. Nah, yang mana saya maksud itu memacu, itu walik itu lebih cepat itu kalau sudah ada sarang, apalagi kalau kita belum buka. Istilahnya kita mau adakan dulu populasinya, koloninya, biarkan dulu. Berarti itu sudah menghampir setengah kilo itu sarang. Ya, sudah menghampir, belum juga sampai. Tetapi kalau sarang tidak pernah dibuka itu sudah mendekati 1,5 kilo karena sudah berat itu, karena sudah tebal. Sarang itu kalau lama tidak dibuka itu tebal, berat, itu 3 jari ke atas. Beda kalau sarang yang cepat panen, itu biasa itu lebih 100, 135, 140, 150 baru 1 kiloan, 1 kilogram. Tetapi kalau lama belum dibuka saudara itu sudah tebal, berarti berat timbangannya. Ya kalau kita itu sarang kita naikkan di timbangan digital itu berat, karena sudah tebal, bersusun-susun sudah. Apalagi kalau sudah jadi bakpao. Bakpao itu hanya berapa biji itu sudah naik 1 kilo. Ya saudara ya. Nah, hanya satu kendala. Kalau lama dibuka itu saudaraku, itu saran agak murah harga, agak murah. Tidak jadi masalah, tetap ada harga. Hanya murah karena kenapa sarang itu kalau sudah lama menghampiri 3 tahun baru kita buka, karena ini 2 tahun 8 bulan. Pamannya belum dipanen. Nanti kalau kita panen itu berubah warna. Ada juga yang bagus, tidak selamanya yang tidak bagus. Tetapi kita menang di populasi, kita menang di koloninya walet. Nah itu, tidak jadi masalah.
Nanti kalau kita sudah buka itu sudah banyak populasi, nanti kita di belakangnya atur cara panen. Apa kita mau panen per 3 bulan 1 kali atau panen per 2 bulan 1 kali, sudah bisa. Tetapi biarkan dulu koloninya saudara ya. Jangan pikirkan dulu itu mengenai harganya sarang jatuh. Tetap ada harga itu, tetap ada harga. Nah, tetapi kalau koloninya itu sudah mulai meledak, sudah mulai memacu di dalam ruangan RBW, ada saat nanti kita itu membuka sarang walet itu bahasanya kita capek sendiri. Paling kita buka ini sarangnya nanti jadi lagi di belakang. Nah itu, kalau sudah padat itu sudah banyak ya. Sebentar itu saudara ini. Kenapa saya katakan sebentar? Kalau 55 burung itu semua lolos telurnya itu seumpamanya 55 burung itu berarti gitu juga nanti telur. Satu sarang itu telur di situ ada 2 karena satu pasang jantan betina. Kita kali 2 ya. Kalau 50 burung itu berarti 100 burung walet jadi kanakannya nanti, tambah yang 5 berarti 110 sama tadi hitungannya itu 55 sarang walet. Kalau semua bertelur di situ ya itu 110 anak. Tambah tadi induk berarti lipat 2 kali 220 walet dalam jangka 2 bulan hanya lebih. Belum yang burung liar masuk di dalam, yang belum punya rumahan. Ya itu yang kita pacu saudara-saudara ya, gimana cara supaya itu bagian di dalamnya jangan dulu dibuka kalau perlu. Tetapi kalau memang sudah membutuhkan sekali ya saya tidak bisa salahkan juga. Nah, hanya saya mau selamatkan gimana caranya supaya koloninya walet itu bisa cepat meledak di dalam ruangan RBW ya. Itu yang kita inginkan. Kalau sarang itu cepat dibikin sarang. Apa maksud saya ulangi ya. Kalau sarang itu cepat dibikin, cepat dicetak kalau sudah banyak burung karena dia sudah berkoloni di dalam, sudah banyak. Istilahnya saling memacu sama teman-temannya. Itu burung walet kalau sudah banyak di dalam itu gembira juga dia. Seakan-akan ibaratkan kita kalau masuk kota itu masuk di pasar itu banyak orang itu ya, kita ada rangsangan, ada narekan itu sampai dia cepat keluar liur. Apalagi ke bagian di dalam itu kelembabannya itu terpenuhi, suhunya terpenuhi, jarang diganggu, gelap ruangannya, predatornya kita kontrol di dalam semacam itu, predator yang hama-hama kita somprot kalau perlu. Ya, optimalkan bagian suara dalam, suara luar. Kalau gunakan suara ketalek, optimalkan semua. Ya, setting baik-baik. Ini sudah lumayan saudara, saya syukur pertanyaan saudara ya. Saya jempol saudaraku, mudah-mudahan kedepannya ini akan lebih memacu lagi. Ya, ini sudah makan. Sisa kita ini gimana caranya saudara ini? Sisa kita pacu ke belakang, kita pacu ke depan maksud saya. Karena ini sudah masuk 25%. 25% ini masuk, ini calon sukses ke depannya insya Allah. Ya saudara, mudah saya doakan, kita sama mendoakan. Nah ini sudah memacu karena belum cukup sampai 3 tahun ini sarang ini, apalagi ini belum hitungan yang polesan ya. Ini sarang jadi yang dimaksud teman saudara kita ini pertanyaannya, sarang sudah jadi itu sudah jadi sarang 55 berarti burung itu sudah mulai beradaptasi. Nah ini sudah cepat menarik nanti saudaraku yang sudah kanakan itu banyak jadi, biasa dia bawa burung liar masuk, biasa banyak burung liar masuk. Dan itu tadinya kalau terbang anaknya itu belum dibuka sarangnya, cepat akan bertelur lagi, cepat akan merangsang. Karena kenapa? Yang sarang di situ masih ada yang belengke belum kita panen, padahal anak sudah terbang. Ya, nah ini bukan sarang imitasi, ini sarang asli di situ. Beda. Beda saudaraku ya. Jadi itu yang saya maksud, gimana caranya supaya kita selalu optimalkan di dalam, selalu kita continue di dalam. Harus mengenal walet itu, kita harus profesional. Kita harus mendalami betul-betul walet. Karena walet itu kalau sudah beradaptasi yang kayak gini, yang 55, nah, itu berarti sudah ada peningkatan, ada kemajuan yang kedepannya. Ya, itu yang kita inginkan, gimana caranya supaya bagian di dalamnya itu jangan selalu diganggu saudaraku ya. Jangan, karena sudah beradaptasi, sudah walet. Bisa kita pacu lagi. Jadi itu yang kita perlu perhatikan saudaraku ya, itu bagian kolam ya. Kalau gunakan kolam, kalau gunakan mesin kabut atau penampung air yang lain, optimalkan semua itu. Karena ada sering saya jelaskan mengenai itu adanya pengukur suhu. Nah, apalagi kalau saudara itu sudah memahami itu,
biar kita tidak menggunakan pengukur suhu kalau kita sudah bisa memahami bagian dalam, sisa kita rasakan. Kalau kita masuk itu sudah sampai 20 menit di dalam, ada rasa hangat di dalam di diri kita, berarti itu masih ada rasa panas. Tetapi kalau tidak ada perubahan justru dingin, berarti itu sudah bagus. Itu melalui takaran dari lahiriah kita. Melalui lahiriah kita dari takaran diri kita masuk saya ya. Ya, itu bahasanya. Karena bahasa halusnya itu lahiriah. Beda kalau saya mengatakan batin bagian dalam, lahiriah itu bagian kulit. Itu bisa merasakan. Nah, itu bisa biar kita tidak gunakan alat pengukur suhu dan kelembaban. Kita rasa itu saudara kalau kita masuk, karena itu kalau di dalam ruangan RBW kita masuk itu ada rasa agak panas karena dia tertutup, baru gelap, pengat. Nah, ini kita sebagai manusia masuk, beda kalau wadah itu sudah terbiasa tempat gelap. Wadah sudah terbiasa tempat gelap. Karena wadah dia itu bisa takar dirinya itu. Maksudnya dia bisa tahu dirinya itu tempat yang mana yang bisa dia tempati, yang mana yang dia bisa huni. Nah, yang mana bisa dia di situ beradaptasi sampai dia bikin sarang. Sampai bertelur. Nah, netas anak itu nanti berjenjang akan besar hingga kelak nanti besar, akhirnya berkembang biak lama-kelamaan nanti ya. Nah, cepat itu bersusu saudaraku ya. Jadi itu diusahakan saudara ya, jangan selalu diganggu terus, karena luar biasa ini saudara, sudah 55 sarang ini. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, yang saya ada motivasi saya sudah dapat saudara kayak gini. Nah, sudah ada sarang tapi masih bertanya saja saudaraku, karena sudah banyak sarang di dalam tapi masih bertanya. Ini saya suka ya. Jadi saya tidak ada saya bedakan, saya samakan semua, baik yang baru membangun, yang sudah ada sarang, yang belum ada sarang, yang berhasil, yang gagal, yang sudah perjalanan istilahnya sudah menengah, kelas bawah, kelas menengah sampai kelas atas. Saya akan jawab ya, melalui kalau ada pertanyaan saudara kita melalui di bawah kolom komentar. Itu sangat perlu saudaraku, memang sangat. Nah, terus ini yang saudara-saudara kita ini dia katakan yang pastinya burung. Jadi itu mengenai adanya burung yang hitungan itu 130, tidak usah kita terlalu ada bahasa was-was. Ini burung yang saya hitung hanya 130. Coba saya ambil dasar saudaraku ya. Itu tadi kan bahasanya tadi itu kan 55 burung di sini. Di sini catatan saya di bawah kolom komentar saudara, ini 55 burung. Itu 55 burung itu berarti kan dalam satu pasang itu kan 2 burung jantan betina. Kalau 50 burung itu berarti 50 sarang walet berarti 100 penghuninya. Ya, karena kali 2 tambah tadi yang 5 kan 55 berarti 10, berarti 110. Jadi hanya 20 lebihnya, karena hitungan saudara itu hanya 130. Tidak, ini burung hitungan saya ini hitungan saya ya, menurut pengalaman saya ya, yang sering saya alami di bangunan saya, begitupun juga di binahan-binahan yang saya sudah berhasil, yang sudah berapa bangunannya itu sudah masuk 45% ini, karena sudah masuk 3 tahun 45%. Ini berarti burung ini tidak lari sekitar hampir 200 lebih saudara. Tidak usah kita hitung, cukup kita pantau dari luar, kita lihat, tidak usah kita terlalu ada kayak bahasanya kayak keraguan-raguan. Kenapa ini burung ini hanya 130, sering saya hitung gini keluar masuk rupanya. Tidak usah, karena kita walet itu tidak selamanya keluar semua kalau sudah ada sarang dalam. Biasa dia di dalam dia itu ngeram. Biasa juga di dalam itu dan tidak keluar. Nah, makanya saya sudah sering katakan walet itu susah dibaca. Nah, walet itu burung langka. Biasa kita katakan ada di dalam, padahal tidak ada. Biasa kita katakan tidak ada di dalam walet, tetapi ada di dalam. Ya, nah itu prediksi kita itu tidak usah yang patokan yang kita lihat secara kasat mata, ya. Yang kita pantau itu 130, masih banyak itu saudara, masih banyak di dalam. Jadi oke lah kita ambil di bawahnya itu
ya kurang lebih 200-an begitu saja. Ya, berarti masih banyak yang belum kita hitung. Hanya saya ulangnya, belum semuanya yang kita hitung masuk di hitungan karena masih banyak di dalam. Hanya di sini saya tidak tahu berapa lantai bangunannya, luas, panjang kali lebar, dan berapa tingkat. Nah itu. Karena di sini umur bangunan hanya 2,8 tahun. Berarti 2 tahun 8 bulan. Maksudnya ini 2,8 tahun ini berarti 2 tahun 8 bulan. Itu. Hitungannya dia itu burung kalau dia cet hanya 130. Sedangkan sarang di dalam itu kan 55. Ini kan 47 bulan Januari. Tanggal 24 saya masuk, saya hitung sudah ada 55 sarang, berarti ada peningkatan. Coba ya. Nah, ini kan belum lama saudaraku ini. Nah, jadi itu yang kita syukuri saudaraku, karena sudah ada calon kedepannya ini betul-betul sisa kita pacu. Nah, karena ini saya sudah kupas mengenai adanya bagian di dalam, karena walet itu kalau walet cepat mau beradaptasi di dalam, cepat bikin sarang polesan. Dan itu walet itu harus bikin polesan dulu kayak lem, dia tidak langsung jadi sarang, enggak. Pertama dia bikin polesan dulu, itu polesan itu kayak lem, itu kayak lem box warna kuning. Akhirnya itu dia cetak sarangnya, karena kalau dia cetak sarang itu kayak mesin jahit ya, dia gini. Nah, gitu dia walet kalau dia bersarang, karena saya lihat itu kalau di bagian bangunan saya, kalau di CCTV saya pantau biasa itu gitu. Enak dia itu bikin sarang saudaraku ya. Nah, jadi lanjut dari itu mengenai adanya tadi di dalam itu, ndak tahu apa sudah berapa kali apakah pernah dibuka sarangnya saudara atau belum ya. Ya kalau memang saya kalau belum terlalu mepet ya, belum terlalu dibutuhkan, usahakanlah kita tahan dulu, utamakan populasi dulu ya. Karena yang diutamakan itu walet cepat berkembang biak sampai kita cepat berhasil. Adanya tadi kita itu ibaratkan berpuasa, menahan diri dulu. Karena walet itu cepat itu bertelur, baik cepat. Paling belum lama itu terbang itu anaknya, ada lagi telur di situ. Biasa juga lagi yang bertelur. Jadi berjenjang, yang tadinya itu yang mau bersarang langsung yang tempat yang lain di situ bertelur. Yang tadi yang punya sarang itu dia kawin lagi jantan betina sampai dia mau bertelur bikin sarang lagi. Jadi dia berjenjang, sudah mulai berjenjang ini. Ya, sudah mulai berjenjang. Sisa kita pertahankan terus bagian dalamnya ya. Nah, itu saya katakan tadi ya. Nah, terutama itu tadi kelembabannya ya. Nah, kelembaban. Nah, karena ini sudah dihuni. Termasuk lumayan saudaraku, karena sudah lebih 50, baru 2 tahun lebih. Nah, ini sudah hampir 1,5 kilo. Karena ini sudah tebal ini. Nah, mudah-mudahan saudara ini belum pernah panen ya. Nanti panen perdananya nanti itu langsung kita rasakan itu apa yang kita inginkan. Ya, karena kita itu mendirikan rumahan walet, bangunan walet, ada yang kita cita-citakan, ada yang mau kita raih. Nah, memang menderita dulu. Ya, ibaratkan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Yang mana yang saya maksud bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari, pada waktu kita bekerja ya, keluh kesahnya itu banyak, keluh kesah yang kita hadapi. Tetapi kalau nanti itu sudah berhasil, kita lupa itu yang perjuangan yang sudah kita lewatkan, karena sudah kita dapat apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Nah, itu tujuan. Nah, jadi itu pesan saya saudaraku, jangan sekali-kali terlalu memaksakan itu di walet. Maksudnya dipaksakan sedikit-sedikit, kita itu ada rasa penasaran. Karena itu rasa penasaran itu sama dengan itu namanya cobaan. Maksud saya kesabaran. Itu cobaan itu pasti kesabaran. Nah, itu diusahakan kita tahan ya, karena sudah ada harapan. Seandainya belum kita ada lihat sarang, namun ada sarang baru 2-3 biji, itu
Itu mah sangat menjenuhkan itu kalau sudah hampir 3 tahun. Baru sekitar gitu sarang lah. Sampai kapan ini mau ada perkembangan ke depannya. Ya. Tetapi namun itu saudaraku yang hampir begitu ya teman-temannya lain yang punya sarang baru berbiji-biji, ya tidak usah ada rasa kayak terkucilkan, jangan. Justru kita pacu diri kita. Yang semenjak masih ada penjelajah 75 selalu kasih arahan, selalu memberikan motivasi kepada saudara-saudara, insya Allah akan ada titik terang ke depannya, ya. Tadinya itu perasaan kayak gimana ya, ibaratkan kayak bimbang dan ragu, sampai itu ada saya ini lanjut ke walet atau saya tutup atau gimana. Lanjut saudaraku, yang jelasnya saya pernah saya angkat apa bedanya yang sudah berhasil itu bukan bangunannya itu emas, bukan bangunannya perak, bukan bangunannya perunggu, sama-sama kita punya bangunan itu batu. Ya, pernah saya katakan ya, sama-sama itu kita punya bangunan seumpamanya permanennya batu ini ya, bukan kayu ya. Kalau bahasa kayu kan banyak juga yang berhasil, ini bahasa permanen. Sama-sama kita punya bangunan. Di sana dia gunakan itu batu seumpamanya batu bata atau batu kuringan, sama di sini. Ya, kita punya bangunan. Saudara yang di sana sudah berhasil dia gunakan itu kolam, apa yang isinya itu kolam? Apa isinya itu kolam? Kan air. Di situ juga punya saudara punya bangunan itu. Ini yang saya bahaskan yang belum berhasil ya, yang baru menjenjang, yang sudah sampai 1-2 tahun itu belum ada apa-apa perkembangannya. Itu yang saya kasih pandangan. Jadi jangan terkucilkan. Apa bedanya di sana? Di sana yang sudah berhasil dia punya suhu kan angin udara. Di sini juga masuk di bangunan kita kan angin udara juga. Tidak ada saya itu kupas ini tidak ada beda, sama. Ya. Di sana gunakan suara, di sini juga kita gunakan suara. Suara panggil di sana, di sini kan suara panggil. Di sana ada suara inapnya, di sini juga kan ada suara inap. Ya, tidak usah terlalu terkecoh mengenai adanya bangunan. Jangan kita terlalu terkecilkan. Kalau umpamanya bersusun-susun dia punya bangunan luas, panjang kali lebarnya luas, tingkatnya tinggi, jangan kita terkecilkan. Biar kita itu hanya 2 lantai 3 lantai, yang penting kita betul-betul itu berjuang di situ. Ya, kenapa saya katakan berjuang? Banyak saudara kita itu yang punya bangunan besar mewah tinggi tapi hasilnya itu minim, tidak memuaskan. Dan banyak saudara kita itu dia punya bangunan hanya 2-3 lantai kecil, tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar, tetapi memuaskan hasilnya. Nah, itu tidak memilih. Karena saya katakan rezeki itu asalnya dari mana? Ya, rezeki itu asalnya dari Allah. Ya, rezeki itu asalnya, bukan kita yang menentukan rezeki ya saudaraku ya. Apa bedanya walet? Walet itu dia tidak melihat dari bangunan, dia tidak melihat dari modelnya bangunan gimana, apa mau ditehel, mau dicat, mau di gimana. Walet hanya membutuhkan bagian dalam. Yang mana yang bagian dalam semua itu fasilitas itu harus kita optimalkan. Itu yang selalu saya utarakan mengenai adanya kelembaban, suhu, predator. Usahakan itu bagian dalam suaranya ya dioptimalkan semua ya, dimana supaya dia merespon. Bagian tatahannya di dalam itu kolamnya berapa kubik dia bisa dia capai, sampai itu kelembabannya dia capai itu 24 jam itu. Nah, itu ukuran kan selalu saya jelaskan. Begitupun juga suhu udara saudaraku ya. Yang paling berat itu yang kita hadapi itu rasa penasaran, jangan selalu dimasuki ya, tahanlah sedikit. Nah, tidak ada bedanya saudaraku yang sudah berhasil dengan yang belum berhasil, hanya cara doa dan usaha. Ya, itu selalu saya katakan, selalu saya utarakan, tidak pernah menjauh dari situ. Nah, yang penting mengenai adanya berbahasa walet itu. Nah, oke saudaraku, dan ada juga di pertanyaan sedikit saya angkat ya, mengenai adanya pertanyaan saudara kita, dia minta suara. Bang, saya punya RBW di pinggir gunung, persawahan. Nah, itu saudara kita, kalau perlu saudara Bang kirimkan suaranya supaya cepat perkembangan walet. Jadi mohon maaf saudaraku ya, kalau bagian suara saya tidak bisa melangkah, tapi saya bisa membahas bagian suara. Karena kenapa? Bukan bagian saya itu bukan bagian pengeditan suara.
Saya bukan perekam suara. Umpamanya saudara-saudara kita itu mengambil suara di dalam ruangan atau di dalam gua, baru dia edit, direkam, baru dia jual, dia cetak, diberikan judul, namanya judul ini. Itu bukan bagian saya, saudaraku ya. Tapi kalau membahas mengenai suara itu, saya akan rangkum. Jadi mohon maaf saudaraku ya, mohon maaf. Nah, itu. Karena kita itu masing-masing mempunyai, masing-masing kita punya itu ranah-ranah yang bagian perwaletan. Nah, kalau mengenai suara saudaraku mohon maaf. Ya, kalau mengenai suara bagi saya itu hanya saya nomor 2 kan kalau di bangunan saya, hanya saya nomor 1 itu bagian dalam. Ya, kan pernah saya katakan saudaraku, biar bagaimana cantiknya suara itu, kalau umpamanya walik dia suka suara datang di situ, dia masuk di dalam tapi tidak nyaman yang diinginkan di dalam, akan ujung-ujungnya keluar. Nah, dan banyak pernah saya katakan, banyak yang bangunan tidak punya suara tetapi dia masuk kena di dalam dia tinggal. Ya, itu yang saya selalu utarakan saudara ya. Tetapi jangan juga terlalu kita mengambil dasar dari situ. Kita juga harus tetap ada suara. Ya, tetap ada suara. Suara panggil, kan suara panggil itu kan suara di luar. Nah, suara tarik, apa menggunakan suara atau tidak, kan sering saya jelaskan. Suara inap. Yang mengenai adanya suara merek atau nama itu semua manusia yang bikin itu. Banyak nama suara itu. Ya, suaranya Walid itu nanti kita deteksi suaranya Walid berapa. Coba hitung suaranya Walid hanya berapa itu. Ya. Nah, sama dengan itu tadi itu mengenai judul-judul namanya suara. Ya, judul suara ini sama dengan itu ruangan terjun. Itu bulu naga. Bulu naga. Itu bahasa manusia itu, bulu naga. Walid kita itu sudah berlubang di situ, cocok di dalam masuk itu. Biar tidak ada bahasanya itu bilang saja nanti kita saja bilang oh itu lubang masuknya. Ya, itu kan bahasa keren, bahasa canggihnya muluk naga. Ya, lubang terjun muluk naga. Kalau saya itu tidak pernah saya katakan yang jelasnya saya itu lubang masuknya, begitu saja. Saya, nah ini takaran saya saudara-saudara ya. Ada juga itu suara apa ya? Suara pencakar langit. Nah, itu banyak macam itu saudara, itu bahasa-bahasa di suara. Jadi tidak apa-apa, itu wajar. Kan itu bahasa-bahasa canggih ya. Nah, wajar tidak apa-apa. Itu kan judul. Tidak jadi masalah judul ya. Nah, kalau Walid itu dia tidak melihat dari judulnya. Walid tidak melihat dari judul. Sama dengan itu di dalam ruangan RBW. Walid tidak melihat dari itu kolam. Walid tidak melihat dari itu mereknya mesin kabut. Berapa harganya mesin kabut. Sama dengan itu tadi suara. Ya. Walid tidak mau tahu itu harganya mesin kabut, dia tidak mau tahu modelnya itu kolam, apa itu kolam di tehel atau di plamor atau dia bagaimana. Walid itu hanya menginginkan itu hawanya itu yang dingin, lembab. Begitupun juga suhu. Itu bagian dinding itu kita pasang ventilasi udara masuk di dalam ruangan, dari luar masuk dalam ruangan. Walid tidak melihat dari situ. Pipa apa yang kita gunakan, ya modelnya gimana, apa sirsat atau gimana. Walid hanya menginginkan saya ulang ya, Walid hanya menginginkan itu hawanya itu udara. Coba. Nah, ya. Jadi sudah paham saudara apa yang saya maksud, apa saya utarakan. Jadi sudah terjawab saudara ini ya, yang mengenai ini adanya 2 tahun 8 bulan. Ya, 2 tahun 8 bulan RBW-nya. Tadinya itu 47, sekalinya dia masuk lagi chat, meloncat dia punya sarang 55. Berarti tambahannya ada 8. Ya, 47 tadinya, sekarang 55, berarti dia nambah, dia punya sarang 8. Alhamdulillah. Bisa kita pacu. Berarti ini sudah ada dasar calon sukses. Ya, oke. Terima kasih banyak saudaraku. Sampai di sinilah dulu karena apa yang saya utarakan mudah-mudahan ada hikmah di dalam situ ya. Ada hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita praktekkan di bagian lapangan, terutama di RBW saudara ya, maksudnya bangunannya saudara ya. Nah, itu pesan saya, jangan selalu diganggu ya saudara ya, jangan selalu diganggu bangunannya, bersabar saja. Ada saatnya nanti kita itu bosan sendiri panen, sampai nanti itu kita ambil karyawan. Ya, saya tidak memang saudara gini ya, tidak bisa kita panen kalau sudah banyak saran. Jadi oke saudaraku, kalau masih ada yang kurang, begitu pun saudara yang lainnya yang namun belum berkomentar atau saya sudah berkomentar, nonton terus, ikuti video saya saudaraku ya. Nah, karena video saya itu kalau ada bisa jadi itu biasa tayang itu jam 10 kadang
Karena biasa kalau ada halangan biasa tayang, yang jelasnya insya Allah kalau tidak ada halangan itu hari-hari tayang. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya doanya saudaraku ya, dan begitu pun juga diri saya untuk saudara. Nah, supaya saudara itu bisa berhati cepat, ya, pacu diri, bersabar, bertawakal, berdoa. Cobaan itu kita harus hadapi dengan kesabaran. Begitupun juga wale, jangan selalu diganggu. Ya kita sabar dulu. Ada saatnya nanti itu wale itu akan memberikan kita, memperlihatkan kita apa yang kita inginkan, dan ikuti apa kemauannya wale. Itu intinya ya. Oke, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil, tapi perlu juga kita saring dulu. Nah, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.